Hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan buat kamu yang pertama kali datang di channel aku ucapin selamat datang. Nah, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng ya. Jadi kalian tidak ketinggalan jika aku upload video baru. Karena di channel aku ini adalah channel yang membahas tentang hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan alias viral. Saat ini, jagat maya sedang ramai banget sama karakternya Bu Tejo, yaitu seorang perempuan di film pendek berjudul Tilik. Produksi dari Rafa Chana Film kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. So guys, film ini benar-benar sangat menarik banget ya, lantaran karakternya Bu Tejo itu yang kayaknya di setiap daerah atau di setiap tetangga, di setiap kehidupan bertetangga itu pasti ada nih karakter yang kayak Bu Tejo, atau juga karakter yang kayak Bu Ning, atau juga ya pokoknya kayaknya karakter ibu-ibu di situ tuh bener-bener real di kehidupan nyata nih guys. Nah, penasaran nggak sih kalian sama gimana ceritanya? Dan kali ini aku membuat sebuah spoiler video tentang film itu. Yuk sama-sama kita saksikan filmnya. Kebanyakan adegan di film ini di atas truk ya guys. Jadi perjalanannya itu mereka akan pergi menjenguk ibu lurah yang sedang sakit. Ya karena memang judulnya film pendek ini yaitu Tilik, yang artinya dalam bahasa Jawa itu adalah menjenguk. Oke guys, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Diawali dengan tampilan sebuah truk yang melewati jalanan sepi dengan suara riuh emak-emak lagi ngobrol dengan khas kehebohan mereka. Ya dengan niat menjenguk ibu lurah yang sedang sakit di rumah sakit. Dan bahkan terdengar juga mereka itu mengingatkan soal amplop nih guys. Lalu obrolan ini dibuka oleh seorang ibu berkerudung merah yang membahas soal Fikri, anaknya ibu lurah, yang digosipkan berpacaran dengan seorang perempuan kembang desa bernama Dian. Lantaran karena Dian inilah yang menelpon seorang ibu bernama Yuning dan memberi kabar kalau ibu lurah itu sedang sakit dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Lalu seorang ibu bernama Bu Tejo ini malah membahas soal pekerjaannya Dian. Ya karena Bu Tejo ini termasuk ibu-ibu yang gaul ya guys, karena dia itu kayaknya aktif banget di sosial media. Dan dia itu sering mendengar isu kalau Dian ini kerjanya itu nggak bener dan sering bareng om-om gitu bolak-balik hotel katanya, dan merasa kasihan sama ibu lurah kalau dapat menantu yang kerjaannya itu nggak bener. Tapi Dian ini dibela mati-matian sama seorang ibu yang bernama Yuning, dan dia berpendapat Dian itu bisa saja kerja sebagai guide, yaitu mengantar tamu wisata. Tapi Ibu Tejo ini tetap ngotot kalau Dian itu kerjanya nggak benar. Sampai-sampai Bu Tejo ini memperlihatkan bukti dari HP-nya. Ada foto Dian yang sepertinya deket banget sama laki-laki om-om gitu katanya. Lalu seketika ada adegan di mana Mas Gotrek yang punya truk itu wajahnya terlihat agak pucat. Ya seperti berpikir keras gitu. Saat ditanya sama istrinya, "Ada apa Mas?" "Nggak apa-apa," katanya. Lalu dia tetap melanjutkan perjalanan. Nah, sepanjang perjalanan, pembahasan para ibu-ibu ini fokus tentang pekerjaannya Dian. Sampai-sampai Ibu Tejo juga membahas soal kehidupannya Dian yang ditinggal pergi bapaknya sejak kecil. Dan dia dinilai bukanlah keluarga yang berada. Tapi Bu Tejo ini bingung, kok bisa belakangan ini si Dian ini punya HP baru, punya motor baru, dan pokoknya duitnya itu terlihat banyak. Ditambah lagi sama ibu-ibu yang lain, jadi gosipnya itu semakin dahsyat. Elah, tiba-tiba ada seorang ibu nih yang bernama Yuna kayaknya mabuk dan jadi nggak tahan gitu loh, kayak kena angin, masuk angin, dan uwe-uwe gitu ya di kendaraan. Kemudian sesaat setelah Ibu Yuna ini uwe-uwe, Bu Tejo masih lanjut lagi ngebahas soal Dian. Dan dia tuh bilang, nama mergokin Dian itu juga uwe-uwe pas malam-malam di atas motor dekat rumah Budar katanya. Tapi dengan sangat yakin, Ibu Yuning ini membela dengan keras tentang Dian ini. Sampai dia pun bilang, "Halah Bu Tejo, itu pasti fitnah. Kan jelas-jelas nih, sampai sekarang badannya Dian itu nggak ada perubahan." Ada ritual aneh banget nih. Seketika Ibu Tejo itu kan kebelet pipis ya, sementara perjalanan itu masih jauh. Lah terus Yuning ini ngasih karet gelang gitu kepada Bu Tejo sambil bilang, "Nih Bu, dikaretin dulu tuh jempolnya supaya nggak kebelet," katanya gitu. Emang bisa ya? Komen di bawah deh kalian yang pernah ngelakuin ritual ini misalnya di perjalanan,
ngaretin jempol dengan karet gelang, apakah benar bisa menahan rasa ingin buang air kecil ataupun besar? Komen di bawah ya. Tapi Bu Tejo ini nggak mau nih guys ya. Akhirnya truk dia minta berhenti. Lah truknya otomatis berhenti gitu aja dong di pinggir jalan. Tapi berhentinya ini di tengah sawah. Elah Bu Tejo mah nggak mau lah. Masa saya pipis di tengah sawah? Takut dong ntar ketemu sama ular katanya. Akhirnya truk pun mencari pemberhentian yang lain di depan masjid agar bisa buang air kecil di sana. Guys, terus diperlihatkan adegan Yuning yang ditelepon sama Dian, tapi tampaknya sinyalnya itu putus-putus gitu loh, dan gak lama HP-nya itu habis baterainya. Kemudian muncullah Ibu Tejo yang tiba-tiba kayak ngasih duit gitu tuh ke Gotrek yang punya truk, sambil bilang nggak apa-apa nih buat tambah-tambahan kamu Gotrek. Ternyata disebutkan bahwa Bu Tejo ini punya niat, dia tuh ingin menjadi lurah gitu loh. Ya sambil terus manas-manasin Gotrek, Yuning, dan ibu-ibu yang lain kalau Bu Lurah ini kan sudah sakit. Dan bahkan dia tuh punya anak satu cowok dan gak jelas katanya. Dan dia itu kayak memberikan pemikiran gitu loh bahwa Bu Lurah ini udah semestinya gak usah jadi lurah lagi. Harusnya digantikanlah sama dia gitu. Wah luar biasa ya Bu Tejo. Ternyata Bu Tejo ini orangnya ambisius nih guys. Nah terus malah dibahas sama Gotrek nih, gimana nih kalau yang jadi lurahnya Dian aja katanya. Bapak-bapak di desa itu pasti pada milih, bilangnya gitu. Langsung deh Gotrek ini dijewer sama istrinya. Istrinya ini sampai geram banget gitu loh saat disebut nama Dian. Dia bilang iya nih gara-gara Dian nih suamiku jadi genit, bilang gitu. Dan ditambahin juga sama ibu-ibu di situ yang juga cerita katanya suaminya itu kalau ngobrol sama Dian akrab banget nih guys. Waduh, Dian benar-benar kembang desa yang menarik ya sepertinya. Jadi penasaran gimana dengan tampangnya Dian. Sambung nih sama ibu yang berkerudung merah. Dia sebut bilang kalau aku sih nggak bakalan khawatir suamiku bakalan naksir sama Dian. Kenapa? Semua ibu-ibu pada bertanya. Ya karena suamiku kan sudah nggak bisa atahiyat katanya gitu. Oh my god, pasti kalian pada ngerti ya. Singkat cerita akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pas sudah sampai di jalan raya, mereka ini semua jongkok. Sepertinya sudah buat perjanjian ya dengan Gotrek bahwa kalau misalnya dikasih tanda klakson 2 kali, mereka itu harus jongkok supaya tidak terlihat sama Pak Polisi bahwa mereka itu melanggar peraturan lalu lintas gitu. Bu Tejo ini langsung protes lah ke Bu Yuning. Kenapa sih mereka itu nggak naik bis aja? Yuning pun menjelaskan, ya nggak bisa lah Bu, karena bis itu kan nggak bisa dipesan dadakan. Syukur-syukur deh truk ini bisa dipakai dadakan. Di situ belum puas banget nih Bu Tejo masih lanjut lagi ngebahas tentang Dian dan disangkut pautkan menjadi penyebab sakitnya Bu Lurah. Dia mengatakan bahwa pasti nih Bu Lurahnya nih sakitnya gara-gara mikirin hubungan anaknya sama Dian, yang jelas-jelas Dian ini kerjanya nggak beres. Dan di situ akhirnya Yuning dan Bu Tejo ini berdebat sangat keras tentang Dian. Yuning membela Dian mati-matian dan sampai tiba-tiba truk pun berhenti. Ya semuanya pada kaget kenapa truknya berhenti. Ternyata truknya ini macet dan nggak mau nyala nih mesinnya. Lalu Gotrek menjelaskan bahwa truknya ini harus didorong. Oh my god, apes bener nih ibu-ibu, pada kebanyakan gibah kali ya, makanya tuh truk pada macet. Nah untungnya ibu-ibu ini super duper emak-emak kece gitu, jadi mereka itu kuat ngedorong truk ini. Tapi Bu Tejo dan satu ibu-ibu yang suka nyamber gosipnya Bu Tejo nggak mau ngedorong truk. Oh my god. Singkat cerita akhirnya truknya ini bisa jalan lagi dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Di situ Bu Yuning kelihatan sangat kesel banget sama Bu Tejo gara-gara Bu Tejo itu nggak mau ikut mendorong truknya, terus malah ngegas. Dia sampai ngomong, itu pasti uang haram ya Bu yang ibu kasih ke Gotrek tadi. Kemudian Bu Tejonya langsung panas dong nyambar. Di situ juga dia lanjut lagi membahas tentang Dian. Kemudian pertikaian mereka akhirnya semakin panas. Yuning dan Bu Tejo ini nih guys sangat sengit gitu loh, dan mereka tuh sampai nggak sadar si Gotrek ini memberikan klakson 2 kali supaya mereka itu jongkok ya, sembunyi supaya nggak kelihatan sama polisi gitu loh. Yang lainnya itu jongkok, ibu-ibu yang lain, tapi Yuning dan Bu Tejo ini tetap berseteru sampai bener-bener
emosi banget gitu loh. Truknya itu berhenti lagi nih guys. Mereka pikir truknya lagi-lagi macet. Truknya itu di stop sama polisi gara-gara ditilang ya. Nah, mereka ini sudah melanggar peraturan, yaitu mengangkut rombongan di bak truk. Itu kan adalah kendaraan yang tidak boleh dipakai untuk mengangkut manusia ya guys ya. Jadi itu termasuk melanggar peraturan lalu lintas. Dengar hal itu, otomatis Bu Tejo ini langsung protes gitu ya, tanpa mikir lagi. Dia langsung meneriaki Pak polisinya. Aduh Pak polisi, kita ini mau menjenguk Ibu Lurah. Tolonglah, hatinya di mana nuraninya. Tolong dong empatinya, dibilang kayak gitu. Dan polisinya itu karena benar-benar juga sendirian, langsung pucat gitu loh, dan diserbu sama emak-emak ini. Diperlihatkan emak-emak itu mereka tuh sampai turun dari truk dan seolah-olah menyerang polisi gitu loh. Nah, kemudian singkat cerita diperlihatkan bahwa ibu-ibu tuh langsung sudah siap untuk berangkat lagi ya di truknya, dan polisinya itu seperti kayak membawa banyak makanan gitu sih, dikasih sama ibu-ibunya. Akhirnya mereka pun sampai nih di rumah sakit. Lalu mereka disamperin sama Mbak Dian yang kembang desanya tadi yang mereka bahas. Ini malah bertanya dan bilang, loh ibu-ibu sebenarnya nggak perlu datang dulu nih ke rumah sakit. Karena sebenarnya Ibu Lurah ini masih di ICU dan belum bisa dijenguk. Loh terus tadi gimana? Kan katanya diinformasikan kalau kita harusnya ke sini. Ya tadi kan saya coba telepon tapi ibu nggak bisa dihubungin, dibilang kayak gitu. Wah, semuanya langsung pada kecewa dong dengan perjalanan yang sudah susah payah mereka lalui. Ternyata Ibu Lurahnya nggak bisa dijenguk gitu loh. Dan kemudian di situ hadir juga nih anaknya, yaitu Fikri, memberikan penjelasan kalau mohon maaf banget nih ibu-ibu sudah mengecewakan dia tidak bisa menjenguk Ibu Lurah. Tapi jangan khawatir, katanya dokter, Ibu Lurah ini aman kok gitu, tidak terlalu yang berbahaya, hanya cukup istirahat. Diinformasikan seperti itu. Dan di film ini itu ada adegan di terakhir ini yang benar-benar sangat mengejutkan ya guys, karena di akhir film ini ada adegan Dian ini kayak celingak-celinguk gitu, nengok kanan kiri, dan dia langsung masuk ke dalam sebuah mobil sedan. Tiba dia bicara sepertinya dengan seseorang ya, dia ngomong, aku sudah nggak tahan nih mas kalau harus sembunyi-sembunyi terus kayak gini. Dan ternyata guys, di sampingnya itu muncullah seorang bapak-bapak parubaya. Dan ternyata dia ini adalah suaminya Bu Lurah. Oh my god. Jadi selama ini yang dikatakan Bu Tejo, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian sih yang sebenarnya terjadi sama Dian, ternyata apakah dia memang benar? Dadi nyebarke kabar sing roncetha kuwi klebu fitnah ora? Ya mbah ya. Itulah tadi nih film pendek yang lagi viral banget, dan kalian itu bisa nonton film aslinya ya di channelnya Rafa Kana Film ya untuk lebih detailnya. Oke, terima kasih ya kalian sudah mau nonton spoiler aku. Semoga menghibur.